sebaiknya hal-hal yang kamu dengar ya di bulan ini supaya bulan ini, bulan Juli ya teman-teman ya, bisa dilalui dengan istimewa ya, dengan baik ya, sebagai remindernya kita, pengingat kita supaya jadi pribadi yang selalu menuju ke arah yang jauh lebih baik ya. Saling mengingatkan teman-teman ya, kalau misalkan ada pikiran-pikiran yang kalian agak nyeleneh gitu kan ya, siapa tahu pas lewat readingan ini, pas kalian mau dengerin, pas kalian klik video ini dan ya mengingatkan, oh iya ini pas lagi banget yang namanya jatuh, pas lagi banget yang namanya tertekan, pas lagi banget yang namanya nggak ada jalan ya. Semoga ini bisa jadi manfaat ya buat kalian semua yang mendengarkan. Dan kali ini teman-teman, kita bakalan ulas untuk teman-teman Gemini ya. Teman-teman Gemini dimanapun kalian berada, pastikan ya kalian dengarkan video ini dan juga video-videonya Oracle Card Indonesia di channel yang kedua dan channel yang ketiga lainnya teman-teman ya. Yang ketiga adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy, audio sound therapy untuk kalian semua yang ingin melepaskan diri dari hal-hal yang kurang baik, lalu juga melepaskan dari trauma-trauma yang mungkin selama ini masih berkepanjangan kehidupannya kalian ya, masih belum bisa dilepaskan. Di sana ada audio sound therapy, satu tuntunan yang kemungkinan besar ya bisa kalian dengarkan berulang-ulang as long as tidak berkendara, dan semoga bermanfaat buat kalian semua dan konsisten ya teman-teman ya, tiap hari. Kalau bisa minimal 21 hari itu akan terasa banget manfaatnya seperti apa. Oke. Dan buat kalian semua teman-teman Gemini yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, boleh ya, silahkan kalian kontak email teman-teman oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com, sama condition berlaku ya. Oke, kita baca yuk Gemini ya. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and give a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Oke, Gemini ya, 5 hal penting yang kamu butuh dengar ya. Ini penting untuk didengarkan ya, karena apa sih, setidaknya kita mendengarkan langkah-langkah yang bisa kita ambil ya, bukan hanya sekedar cerita saja gitu kan, tapi semoga ini bisa menjadi sebuah pengingat ya, reminder ke kalian semua untuk menjalani hidup ini ya dengan jauh lebih baik ya. Amin, semoga ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita akan baca terlebih dahulu untuk hal yang penting yang pertama. Apa sih, kita lihat ya. Kita coba lihat, wis ya. Kena banget nih ya buat kalian semua yang hidupnya lagi bener-bener ya bawah sadarnya itu bener-bener kacau balau, banyak banget yang namanya ketakutan di dalam diri ya, di pikirannya kalian, kekhawatiran yang sangat luar biasa, keraguan-raguan ya. Wajar gak sih ya? Wajar banget, apalagi kalau misalkan kita lihat zamannya aja udah kayak begini gitu kan. Bener-bener banyak orang nekat, banyak orang yang juga kepepet ya, ke pojok juga gak karu-karuan, banyak teman-teman ya. Ini ya akan menjadikan tambah berantakan, ya udah berantakan tambah berantakan. Karena apa? Ketakutan akan menarik ketakutan yang lain ya, kekhawatiran akan menarik kekhawatiran yang lain, keraguan pasti akan menarik keraguan yang lain ya, seperti ini. Nah, kadang-kadang ini bakalan berimbas gak sih kak gitu kan ya sama long term kehidupannya kita ya. Pastilah jangka panjang pasti kena banget ya, nggak usah jangka panjang, jangka pendek juga pasti juga amburadul kalau di bawah sadarnya kita seperti itu. Nah, kadang-kadang kita berpikir kita kepingin yang namanya berubah ke arah yang jauh lebih baik pastinya kan ya, jujur sama diri sendiri, jujur sama banyak hal ya, tapi tetap pingin sih jujur, tapi ya pingin sih lebih baik lagi, tapi masih ada tapinya ya kan, masih ada tapinya, masih ada ketakutannya, masih misal contoh, aku kepingin sih yang namanya apa adanya, kalau misalkan berteman sama dia mau begini, nyatanya enggak gitu kan ya. Karena apa? Takut kalau kehilangan ya, takut kalau misalkan diasingkan, takut kalau misalkan nanti kayak gimana dan seperti apa gitu ya. Selalu ketakutan, apalagi kalau misalkan dilihat di sini ketakutan dalam hal-hal yang sifatnya keuangan ya, ini ada. Jadi ayo teman-teman ya, bulan ini ayo benahi yuk ya, benahi sistem belief system yang ada di dalam diri kita yang udah nggak relevan lagi ya. Macam-macam sih teman-teman ya, kalau kita bahas satu persatu bakalan panjang banget, tapi ada banyak sekali ya yang membahas hal-hal tersebut, bahwa ternyata simple ya, kayak
simple things ya, hal-hal yang kecil itu bisa yang namanya membawa masalah yang besar ke hidupnya kita. Contoh, ketika kamu melihat orang tua kamu ya berantem terus-terusan gitu kan ya gara-gara duit dan sebagainya, kamu pasti berpikir bahwa duit itu adalah sumber dari masalah gitu ya. Untuk anak kecil, apalagi yang ngelihat masih kecil, makanya untuk kalian yang udah menikah ya, udah punya anak teman-teman ya, hati-hati sekali untuk apa yang kalian keluarkan atau kalian lontarkan gitu kan ya. Seperti itu, apalagi kalau misalkan kalian adalah figur otoritas di rumah ya, seperti itu penting banget untuk ngerti apa yang kalian omongin, dan omongin yang kalian memang benar-benar tahu gitu loh maknanya. Jangan asal ngomong pada waktu emosi, karena apa? Karena itu bakalan jadi panjang banget ceritanya ya, seperti itu. Jadi ayo berubah yuk teman-teman ya, segala sesuatunya pasti akan baik-baik saja. Jadi diri kamu sendiri, perbaiki yang memang perlu diperbaiki teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini ngingetin nih, kalau misalkan kamu khawatir luar biasa, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya keuangan ya, di bulan ini kita lihat untuk yang selanjutnya ada 7 Ray of Ritual Order and ceremony. Ini tentang apa sih? Oh, ini sih tentang ini ya, mengembangkan diri, melangkah ke arah yang jauh lebih baik ya, melepaskan hal-hal yang lama, menerima hal-hal yang baru ya, melepaskan hal-hal yang memang sudah berlalu. Artinya masa lalu, hal-hal yang sudah berlalu dalam hidupnya kamu yang mungkin sekarang ini atau bulan ini muncul lagi ya teman-teman ya. Ya ayo dilepaskan. Hal-hal yang gak bawa kebaikan buat kamu ya dilepas ya. Lepas dengan ikhlas, lepas dengan penuh kesadaran bahwa hal tersebut adalah hal yang sudah lama dan memang sebaiknya dilepaskan teman-teman ya, untuk menata hidup yang jauh lebih baik. Jangan maksa ya, jangan maksa teman-teman ya, karena ketika kamu berada di satu jalan gitu kan, dan jalan tersebut itu membuat kamu merasa menderita atau membuat kamu merasa yang namanya terluka ya, jangan salah gitu. Alam semesta gak pernah ngasih kamu duka ya, tapi duka itu adalah pilihannya kamu sendiri. Berduka, sedih ya, maksudnya revisi teman-teman, sedih, kecewa dan sebagainya, itu adalah pilihannya kamu sendiri. Nah seperti itu, alam semesta pernah ngasih kita begitu enggak gitu, karena segala sesuatu itu adalah pilihannya kita. Menyediakan jalan iya, tapi cara kita menjalani itu adalah pilihan kita sendiri teman-teman. Jadi ya ayo ya ayo, udah terbuka nih gerbang spiritualnya melalui perasaan-perasaan yang mungkin sakit ya, yang mungkin selama ini kamu alami atau di bulan ini kamu alami. Mungkin kamu harus break up ya, putus dengan seseorang, atau mungkin kamu harus sendiri-sendiri terlebih dahulu gitu kan ya, atau mungkin di pekerjaan lagi ada masalah dan sebagainya ya. Ini adalah sarana banget untuk kamu buka gerbang spiritualnya kamu ya. Dan di bulan ini ya, bulan dimana kamu diingetin buat membangkitkan kreativitas dan talentanya kamu, potensi-potensi dalam diri yang memang udah kamu miliki ya teman-teman ya. Ayo pakai untuk membuat perubahan ke arah yang jauh lebih baik ya. Jadi kamu gak perlu underestimate sama diri kamu sendiri. Kamu itu jauh lebih kuat daripada apa yang kamu pikirin. Jadi jangan ngeremehin diri sendiri ya. Karena apa? Karena kamu diberi kemampuan dan kemauan yang sama. Tinggal kamu mau mengembangkan apa enggak. Nah itu dia ya, tergantung sama kamu. Kalau kamu selalu meragukan diri kamu terus-terusan ya seperti itu, ayo belajar percaya sama diri sendiri. Yang pinter apa, yaitu kembangkan teman-teman ya. Contohnya pinter ngelukis nih gitu kan ya, ya bikinlah gitu kan, hasilkanlah karya ya, lukisan kamu supaya bisa menggugah dunia ini lewat karya-karya kamu, lewat tulisan. Nah buat kalian semua ya, kalau bisa nyanyi ya nyanyilah gitu, kalau bisa masak ya masaklah ya, hasilkan karya yang luar biasa, setidaknya bisa berkontribusi gitu ya, demi hidup ini ya, keluar dari masa-masa terburuk kamu. Ayo gali lagi potensi-potensi yang ada di dalam diri, ketimbang kamu pikirannya yang enggak gitu kan. Ini mungkin butuh waktu untuk bisa berkembang, tapi sabar ya, terus percaya sama diri ya, karena memang kita dikasih kemampuan ya kan. Sayang banget kalau misalkan kamu lewatkan hanya dengan apa ya, kayak enggak deh, merasa kayak gimana dan sebagainya. Jangan dong, sayang teman-teman ya, karena
kamu tuh sebenarnya punya kapasitas ya, kamu punya kapasitas, tinggal kamu mau jalan apa enggak dengan kapasitas sebesar itu. Nah ini adalah pilihan kamu sendiri sih teman-teman ya. Oke ya, ini adalah hal yang ketiga. Nah sekarang kita akan menuju hal yang keempat ya, apa sih? Kita lihat, wes emosi lagi nggak karuan nih ya di bulan ini, emosinya lagi up and down banget ya, lagi gampang kesenggol, lagi sensitif ya, apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai ya orang yang misalkan nih kamu nanya gitu kan ya sama orang ya, terus habis itu orang itu mungkin menjawab yang nggak sesuai dengan keinginannya kamu, wes ya, jadinya marah gitu kan, jadinya emosi, jadinya nggak punya kontrol, jadinya naik turun emosinya. Nah ini jangan dong ya, ini pasti akan bikin kekacauan baik untuk diri kamu sendiri ya maupun untuk orang-orang sekitarnya kamu. Itu justru disyukuri teman-teman kalau kamu masih bisa tersinggung ya, kalau kamu masih bisa namanya terluka ketika orang bicara atau memberikan kamu ibaratnya pertimbangan atau apa gitu kan, syukuri. Karena apa? Kalau misalkan kamu masih marah, kamu masih tersinggung, kamu masih kecewa, kamu masih terluka berarti. Nah, cari tahu di mana lukanya itu, apa lukanya itu, kenapa lukanya itu, diobatin ya, sembuhkan luka itu gitu. Jadi jangan nyalahin ya, nyalahin yang sudah memberikan luka ataupun nyalahin yang orang yang berusaha ngobati kamu atau berkata tentang hal-hal yang fair gitu kan yang menurut pertanyaannya kamu teman-teman. Tapi sembuhkan luka kamu dengan diri kamu sendiri yang memutuskan kamu mau sembuh kayak gitu loh ya. Karena nggak nyalain orang lain kan nggak bisa ya. Sebenarnya orang lain tuh nggak bisa membuat kita terluka kalau kita nggak mengizinkan ya. Kalau kita mengizinkan ya pasti bisa ya, silahkan dilukai gitu kan. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah hal yang keempat ya. Sekarang kita akan menuju ke hal yang kelima ya. Kita lihat hal yang kelima, ada spiritual service. Nah, ini juga tentang belajar percaya sih teman-teman ya. Kita tadi menuju ke kartu yang pertama. Ini hampir mirip ya, hampir mirip. Ini adalah tentang keraguan-raguan dalam diri ya. Kalau yang tadi ini adalah tentang mash ya, apa ya, kayak bawah sadarnya tuh kacau karena ketakutan dan sebagainya. Nah ini juga nih, tapi kalau ini lebih ke kayak takut disalahkan ya, karena selama ini mungkin kamu selalu disalah-salahin, selalu yang namanya dikritik kalau ada apa-apa. Jadi menghasilkan pribadi yang dikit-dikit takut salah. Nanti kalau misalkan aku begini gimana ya? Nanti kalau misalkan begitu gimana ya gitu ya. Kalau misalkan kayak begini terus teman-teman ya kamu nggak jadi apa-apa, kamu kan stuck di sana-sana aja. Ragu-ragu hanya akan membuat kamu kayak berhenti di tengah jalan ya. Dimana di tengah jalan itu adalah suatu perempatan dan kamu bingung mau ngapain ya. Seperti itu. Takut disalahkan malah bikin salah. Takut disalahkan tapi tidak melangkah karena takut salah. Kamu akan stuck di sana-sana aja ya. Hidup ini bukan mengenai kamu jalan ke sana salah atau benar, bukan gambling seperti itu juga teman-teman ya. Tetapi adalah tentang bertanggung jawab atas pilihan kamu. Gak ada salah dan benar. Salah dan benar adalah sebuah persepsi. Jadi gak usah takut disalahin, karena yang nyalahin kamu itu nyalahin menurut versinya dia gitu loh ya. Seperti itu. Jadi itu dia, balik lagi teman-teman, salah dan benar adalah sebuah persepsi. Jadi menurut kamu benar belum tentu juga menurut dia benar. Sebaliknya juga kayak begitu, menurut dia benar ya belum tentu juga menurut kamu benar, right ya. Ini yang namanya salah dan benar adalah sebuah persepsi. Jadi ya, lepaskan keraguan dalam diri, belajar percaya sama diri kamu, lepas perasaan-perasaan takut tersebut atau takut disalahkan, takut salah, karena nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah 5 hal penting yang sebaiknya kamu dengar ya untuk melangkah di bulan Juli ini. Dan semoga ya kalian melangkah dengan luar biasa, menjalani bulan ini dengan semangat teman-teman ya. Kita bakalan jumpa lagi next month ya, bulan depan, dengan hal-hal yang lebih menarik lagi ya.
yang bakalan bisa membuat bulan-bulan yang kalian lalui jadi jauh lebih istimewa, jauh lebih luar biasa. Ya, saling mengingatkan teman-teman. Keep shining. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.